Baiklah, kita lanjut untuk menyusun laporan perubahan modal. Di dalam menyusun laporan perubahan modal, yang perlu kita perhatikan adalah modal awal, laba. Laba itu diperoleh dari laporan laba rugi yang sudah kita susun sebelumnya, prive atau pengambilan pribadi. Nah, jadi untuk menyusun, langkah pertama kita lihat terlebih dahulu modal awal. Di dalam neraca saldo Horas Elektronik, modal awal Tono sebesar 200.000. Maka ini harus kita pindahkan ke dalam laporan perubahan modal. Kemudian prive atau pengambilan pribadi sebesar 10.000 dan juga laba. Laba diperoleh dari laporan laba rugi. Jadi laba kita ambil dari laporan laba rugi yang sebelumnya sudah dibuat, yaitu dengan saldo di sini dengan jumlah Rp40.250. Maka kita langsung menyusunnya. Pertama, di dalam modal awal Tono sebesar 200.000, laba atau untung sebesar 40.250 dikurang dengan prive atau pengambilan pribadi sebesar 10.000. Maka hasil pengurangan ini akan kita letakkan di sini sebesar Rp30.250. Ini merupakan hasil pengurangan dari sini. Untuk penambahan ini, kenapa dikatakan penambahan? Karena dia memiliki sisa dari laba. Jadi apabila dia memiliki sisa, maka ini akan ditambahkan untuk modal. Tetapi apabila di sini jumlah labanya lebih kecil atau juga mengalami kerugian, maka nanti di sini kita buat sebagai pengurangan. Tetapi di dalam contoh ini adalah contoh penambahan modal. Ya, jadi untuk mendapatkan modal akhir, maka modal awal ditambah dengan penambahan modal yang diperoleh dari laba dikurang prive. Maka modal akhirnya diperoleh sebesar Rp230.250. Baiklah, selanjutnya kita akan menyusun laporan neraca, di mana di dalam laporan neraca kita hanya perlu mencatat akun aktiva dan juga akun kewajiban dan modal. Ya, jadi perlu diingat akun neraca ini hanya mencatat akun aktiva, kewajiban, dan modal. Nah, ini merupakan susunan dari laporan neraca. Laporan neraca, bentuk dari laporan neraca yang kita gunakan adalah bentuk T, ya, atau skontro. Berdasarkan neraca saldo, di mana kita menyusun neraca ini, yang pertama adalah dengan aktiva lancar, yaitu di mana aktiva yang umurnya kurang dari 1 tahun, di mana dalam 1 tahun itu dia bisa berubah, ya. Maka yang ditulis adalah akun kas, piutang usaha, perlengkapan. Dan ini jumlah saldonya kita bisa lihat di neraca saldo. Sama ya, 70.000, 8.000, 2.500. Ini kita pindahkan ke dalam laporan neraca. Kemudian setelah itu buat jumlah aktiva lancar sebesar Rp80.500. Itu diperoleh dari total seluruh aktiva lancar. Selanjutnya adalah kita menulis aktiva tetap.
Aktiva tetap ini merupakan aset atau harta yang dimiliki oleh perusahaan di mana umurnya di atas 1 tahun. Maka apa saja akunnya, yaitu adalah akun peralatan, bangunan, tanah. Untuk peralatan usaha sebesar 20.000 dikurangin dengan akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan ini diperoleh setelah kita melakukan yang namanya penyesuaian. Ya, jadi diperoleh akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp50. Maka kita harus mengurangkan dengan akumulasi penyusutan peralatannya, ya, atau masa pakainya sebesar Rp50. Jadi ini totalnya. Kemudian bangunan sebesar Rp40.000 dikurangkan dengan akumulasi penyusutan bangunan. Jadi jumlahnya Rp39.800. Selanjutnya adalah tanah. Tanah dia tidak memiliki akumulasi penyusutan bangunan karena nilai dari tanah itu tidak pernah berkurang. Maka tanah tidak memiliki yang namanya akumulasi penyusutan. Ya, jadi tanah tidak pernah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jadi tetap 100.000. Kemudian setelah itu kita menjumlahkan seluruh aktiva tetap, yaitu peralatan ditambah bangunan ditambah tanah. Jumlahnya adalah Rp159.750. Setelah aktiva lancar diperoleh, jumlah aktiva tetap diperoleh, maka kita buat jumlah aktiva, di mana jumlah aktiva diperoleh dari jumlah aktiva lancar ditambah dengan jumlah aktiva tetap, maka diperolehlah sebesar Rp240.250. Selanjutnya untuk kewajiban dan modal. Kewajiban ini merupakan utang, ya. Nah, utang itu terbagi menjadi dua, ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek di mana umur pembayarannya itu di bawah 1 tahun atau pelunasannya di bawah 1 tahun. Sementara utang jangka